Ternyata selain dagingnya, kulit biawak pun banyak dimanfaatkan. Kulit biawak yang baru dipisahkan dari dagingnya akan dijemur selama kurang lebih beberapa minggu di bawah terik sinar matahari. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku makan dap pada hidangan Rasulullah SAW." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dap pada hadis tersebut adalah biawak. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata dap yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukanlah biawak. Dap memang menyerupai biawak, namun hidup di padang pasir dan memakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Sedangkan biawak yang kita kenal di Indonesia adalah hewan bertaring, pemangsa, dan pemakan daging atau karnivora. Pertama, mengonsumsi biawak ya. Banyak orang mengatakan biawak itu adalah yang dalam bahasa Arab namanya dob ya. Saya katakan itu tidak benar, dob itu bukan biawak. Secara selintas, biawak memang memiliki kesamaan fisik dengan hewan buas yang sudah dikenal masyarakat, yaitu komodo. Lantas, bagaimana perbedaan yang mendasar antara biawak dan komodo? Kalau komodo itu sebenarnya disebut komodo saja, itu singkatannya sebenarnya biawak komodo gitu. Jadi biawak yang ada di Pulau Komodo. Jadi ciri-cirinya sama saja dengan biawak yang lain, hanya ukurannya lebih besar gitu ya. Disebut ganas barangkali terhadap mangsanya gitu ya. Kalau lihat komodo yang diumpan dengan kambing gitu, kelihatan sangat ganas gitu. Tapi kalau biawak terhadap orang, barangkali kalau keinjak baru dia menggigit gitu. Seingat saya rasanya belum pernah ada biawak yang menyerang manusia gitu. Ternyata selain dagingnya, kulit biawak pun banyak dimanfaatkan. Kulit biawak yang baru dipisahkan dari dagingnya akan dijemur selama kurang lebih beberapa minggu di bawah terik sinar matahari. Kulit biawak yang sudah kering diolah menjadi kerajinan seperti dompet, sabuk, hingga yang berukuran lebih besar seperti tas tangan. Peminatnya pun ternyata cukup banyak. Tentu saja hal ini dikarenakan harga kerajinan kulit biawak tak semahal hasil kerajinan kulit buaya ataupun kulit ular. Tak hanya dalam bentuk olahan daging saja seperti sate biawak, sup biawak, dan biawak goreng, namun ternyata juga tersedia minyak dan kapsul yang terbuat dari biawak. Bagi para konsumennya, daging biawak dianggap memiliki banyak khasiat. Tak hanya urusan penyakit kulit saja, namun juga konon mengkonsumsi daging biawak atau olahan lainnya dapat meningkatkan stamina tubuh dan vitalitas seksual. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan MUI mengenai pengkonsumsian daging biawak? Jadi unsur keharaman dalam makan itu ada 5 hal ya. Pertama, menjijikkan, itu bahasa Arabnya khabis gitu ya. Yang kedua, najis. Yang ketiga, membahayakan kesehatan. Yang keempat, memabukkan. Dan kelima, mengandung unsur organ manusia gitu loh. Itu baru diharamkan. Kalau tidak ada salah satu dari unsur itu atau 5-5-nya nggak ada, ya bisa menjadi halal gitu. Tapi di Indonesia biawak itu memang tidak lazim dimakan gitu. Membikin tas dari kulit binatang itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah ya. Karena itu berarti membunuh binatang kan. Dan terkecuali kalau binatangnya itu memang halal untuk dikonsumsi gitu kan. Kulitnya boleh dimanfaatkan. Kalau alatan kesehatan untuk obat misalnya, itu ada kasus tertentu misalnya. Bahkan berobat itu dengan unsur yang diharamkan itu dibolehkan. Kalau memang obat yang halal itu sudah nggak ada lagi, dan secara medis barang yang haram tadi memang dapat menjadi obat. Gitu. Kalau ada 2 hal ini dibolehkan.